Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini kita bertemu lagi di dalam mata kuliah Bahasa dan Etika Jawa dengan sub pokok bahasan Etika Makan Orang Jawa. Etika makan orang Jawa. Kemarin kita membicarakan karakteristik orang Jawa. Sekarang kita membahas mengenai etika makan orang Jawa. Di atas sudah Pak Sis jelaskan bahwa di dalam kehidupan masyarakat Jawa itu banyak sekali pantangan-pantangan, aturan-aturan dalam sikap berperilaku dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Jawa. Oleh karena itu, makan saja juga ada etikanya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Sis akan menjelaskan mengenai etika makan orang Jawa. Saudara-saudara mahasiswa, orang Jawa ataupun orang masyarakat Jawa itu hidup di agraris. Sehingga orang Jawa tidak menganggap penting adanya ruang makan, bahkan tidak memiliki ruang makan. Ini dalam arti kisah-kisah orang Jawa masa lalu ya. Kalau sekarang kisah masyarakat Jawa yang modern tidak seperti yang Pak Sis katakan masa lalu. Karena cikal bakal orang Jawa itu harus mempelajari adat kebiasaan nenek moyang kita masa lalunya. Kalau sekarang jelas masyarakat Jawa sudah modern, tapi dulu kala itu masyarakat Jawa itu sikap perilakunya itu memiliki karakteristik dan berbeda kemungkinan dengan adat budaya masyarakat lain ataupun suku lain. Oleh karena itu, yang saya sampaikan adalah masyarakat Jawa di zaman nenek moyang, bahkan Pak Sis di masa kecilnya itu juga mengalami apa yang Pak Sis sampaikan pada hari ini, mengalami. Jadi nanti ceritanya akan mengupas mengenai etika makan orang Jawa. Sekali lagi saya katakan, masyarakat Jawa itu hidup di iklim agraris, sehingga orang Jawa tidak menganggap penting adanya ruang makan, bahkan tidak memiliki ruang makan. Itulah yang menyebabkan orang Jawa tidak terbiasa makan di ruang makan. Dan umumnya orang Jawa makan di mana-mana sesuka hatinya. Bahkan orang Jawa kebanyakan tidak memiliki kamar mandi ya, dan WC. Itu yang masa lalu. Kalau sekarang orang Jawa ya banyak yang mewah ya, memiliki kamar mandi, WC, ruang makan, ruang tidur yang serba mewah zaman modern ini. Ini yang saya bicarakan orang Jawa zaman dahulu kala, termasuk nenek moyang kita. Dahulu kala orang Jawa tidak memiliki peralatan makan, saudara-saudara mahasiswa. Mereka ataupun orang Jawa, nenek moyang kita itu menggunakan makan itu piring yang terbuat dari tanah liat. Alat yang untuk digunakan makan itu piring yang terbuat dari tanah liat. Namun dengan dilapisi dengan daun pisang. Tanah liat itu dilapisi daun pisang
agar makanannya tidak kotor tentunya dan tidak jatuh kemana-mana. Dan saat makan, orang Jawa juga menggunakan tangan atau dengan cara dipuluk. Dengan cara dipuluk, seperti kemarin Pak Sis jelaskan karakteristik orang Jawa, makannya itu zaman dulu tidak pakai sendok. Dengan cara dipuluk, itu sedap sekali. Dan yang dimakan itu tidak mewah, tidak harus pakai ayam goreng, bahkan hanya pakai lauk, ikan asin, terus daun ketela, daun poong, itu dibuat gudangan. Kalau di sini urak, dibuat urak, ikan asin, tempe goreng, wah itu sudah nikmatnya bukan main. Bahkan saat kecil Pak Sis merasakan masa-masa itu. Nah, saudara-saudara, saya ulangi, orang Jawa zaman dulu makan dari piringnya dan berasal terbuat dari tanah liat dengan dilapisi daun pisang agar makanannya tidak kotor. Dan saat makan orang Jawa menggunakan tangan dengan cara dipuluk. Berbeda dengan saat ini, saat di alam modern, di saat alam globalisasi, di mana kita dengan mudahnya menemukan alat makan berupa piring yang terbuat dari keramik dan sendok, semuanya sudah tersedia semuanya. Namun saudara-saudara mahasiswa, orang Jawa juga mempunyai tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk makan, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan juga makan di depan pintu. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Dengan alasan ruang tamu itu ya untuk bertamu. Walaupun sangat sederhana, kadang ruang tamu tidak ada meja tamunya, hanya gelaran tikar zaman dulu. Maka tikar itu peranannya sangat penting zaman nenek moyang kita. Ya. Sedangkan kamar tidur untuk istirahat, bukan kamar tidur yang mewah seperti sekarang kasur empuk. Zaman dulu itu kamar tidur paling hanya dialasi tikar. Pak Sis mengalami masa kecil itu, tidak pernah ada kasur zaman dulu. Kalau sekarang, wah, spreadbed, semuanya serba mewah. Dan mitosnya, saudara-saudara, jika kita makan di depan pintu, mitosnya itu akan menghalangi rezeki yang akan datang. Ya, menghalangi. Menurut orang Jawa, makan dapat dinilai sebagai watak dan perilaku manusia. Cara makan itu orang Jawa sudah mengerti watak dan perilakunya. Ketika makan bersama, ini etika orang Jawa. Ketika makan bersama-sama, anak yang muda, ya, atau anak-anak, orang yang lebih muda harus mendahulukan atau mengutamakan orang tua atau yang lebih tua, karena dalam adat Jawa itu menjunjung tinggi sopan santun, ya, terhadap orang tua. Dan saat makan, saat mengunyah makanan, tidak boleh kecap, nggak boleh. Simbah langsung negur atau bapak, makan tidak boleh kecap, nggak boleh. Dan tidak boleh membuka mulut, kecap tidak boleh membuka mulut, dan tidak boleh sambil bersuara atau tertawa, itu nggak boleh. Nah, saudara-saudara mahasiswa, apa yang Pak Sis sampaikan ini mungkin dialami oleh simbah-simbah kita, mbah buyut kita, nenek moyang kita. Banyak sekali saudara-saudara sebetulnya pantangan-pantangan orang Jawa itu jelas berbeda dengan zaman sekarang, zaman modern ini. Kalau kata simbah dulu, makan tidak boleh sambil berdiri, tapi di zaman modern ini makan standing partai. Kalau di resepsi pernikahan
sambil berdiri. Inilah perkembangan zaman, ada pergeseran nilai-nilai masa lalu dan nilai-nilai masa sekarang atau maupun alam modern. Ini tidak bisa dipungkiri karena kita hidup di alam globalisasi. Namun etika-etika Jawa, etika makan, etika cara berjalan melewati orang yang sedang berduduk, melewati orang tua, di depan orang tua, etikanya harus bagaimana dengan merundukkan kepala, ini sangat nilai tinggi sekali. Namun generasi muda harus betul-betul hal yang baik, etika-etika yang baik, karakter yang baik yang ditinggalkan oleh nenek moyang, sesepuh kita, mari kita budayakan, kita lestarikan ya budaya-budaya Jawa itu. Sekali lagi, pantangan-pantangan yang disampaikan nenek moyang kita, simbah kita, mbah buyut kita, tujuannya satu adalah demi kebaikan, demi memelihara sopan santun, demi memelihara rasa andapasor, ya, dan demi memelihara etika antara yang muda dengan yang tua, terjadilah komunikasi yang tidak menyimpang dari unggah-ungguh basa. Jadi yang diharapkan, oke, kita hidup di alam globalisasi yang serba maju, yang mungkin akan melindas adat-adat budaya Jawa yang adiluhung, tinggalan leluhur kita. Mari kita bisa membuat benteng untuk melestarikan adat budaya yang baik, adat budaya yang mengarah ke sopan santunan, karena terkenal Indonesia, terkenal masyarakat yang ramah, sopan santun, dan andap asor. Ini dikagumi oleh orang luar negeri, dan sekarang pun orang luar negeri berbondong-bondong belajar adat budaya Jawa, baik melalui kesenian, politik, dan lain sebagainya. Semua berbondong-bondong belajar adat budaya Jawa. Lah, kita yang memiliki adat budaya yang adiluhung, malah jangan sampai kita terkalahkan oleh adat budaya bertentangan dengan tinggalan nenek moyang kita yang sangat sopan santun ini. Bahkan negara-negara lain pun di sana juga bertebaran masyarakat Jawa. Di Suriname kalau di Indonesia dulu terjadi transmigrasi dari penduduk Jawa yang padat dipindahkan penduduk yang jarang di luar Jawa. Bahkan di dunia, saudara-saudara, Suriname itu banyak orang Jawa. Itu ya ada karena adanya programnya kolonial, jajahan Belanda dulu. Nenek moyang kita dulunya itu ratusan tahun yang lalu dibawa oleh Belanda, dipekerjakan di perkebunan di daerah Suriname sana. Saking banyaknya terjadilah komunitas Jawa. Di sana adat budaya tidak ditinggalkan walaupun dia berada di Suriname. Di sana di Suriname ya ada kenduri, ada sepasaran, ada bersih desa, ada sedekah laut. Jadi budaya-budaya yang adiluhung, peninggalan leluhur itu di luar Jawa pun banyak yang dilestarikan. Maka mari kita sebagai cikal bakal adat dan budaya etika Jawa, kita harus ikut melestarikan. Saudara-saudara mahasiswa, lebih jelasnya mahasiswa menyimak video yang akan Pak Sis sampaikan. Video ini tentang etika makan orang Jawa. Lebih jelasnya akan Pak Sis sampaikan video etika makan orang Jawa. Dan mahasiswa semuanya, hari ini pertemuan terakhir karena pertemuan yang ke-15, berarti sesuai dengan
RPS Paksis pertemuan ke-15 ini berakhir. Dan kemungkinan awal Januari atau akhir Desember menurut informasi dari Kepala Tata Usaha Ibu Lia, UAS ujian akhir semester kemungkinan akan dilaksanakan akhir Desember atau awal Januari. Oleh karena itu saudara-saudara mahasiswa, nanti video ini disimak dan tugas membuat makalah yang sudah saya sampaikan minggu lalu segera diselesaikan. Pak Sis sudah bilang, pokoknya sebelum UAS harus sudah dikumpulkan. Sebelum UAS harus sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya para mahasiswa pelajari dengan baik ya etika Jawa ya, pelajari unggah-ungguh basa ya, unggah-ungguh basa. Pelajari cara berbicara antara orang yang lebih muda dengan orang yang lebih tua. Itu bisa ditengok buku unggah-ungguh basa. Ya, jangan suruh sesuai dengan unggah-ungguh basa. Bagaimana kalau orang tua dengan anak itu menggunakan apa? Basa ngoko apa basa krama inggil? Orang tua dengan anak menggunakan apa? Nah, Pak Sis kemarin tegaskan, kalau orang tua ke anaknya itu menggunakan basa ngoko lugu. Tapi kalau anak kepada orang tua menggunakan basa krama alus. Begitupun dengan dosen dengan mahasiswa menggunakan ngoko lugu, tapi mahasiswa dengan dosennya menggunakan krama alus. Nah, saudara-saudara mahasiswa, bahwa unggah-ungguh basa ini sebenarnya roh daripada etika Jawa. Ya, unggah-ungguh basa masuk ke etika Jawa. Oleh karena itu, etika Jawa banyak sekali yang sudah saya sampaikan kemarin, karakteristik orang Jawa, sekarang etika makan orang Jawa, etika cara berbicara orang Jawa. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya sampaikan, makalah segera selesaikan sebelum UAS, dan selanjutnya simak video tentang etika makan orang Jawa ini. Mudah-mudahan menambah manfaat, menambah ilmu, menambah wawasan mahasiswa. Dan selanjutnya setelah menerima pembelajaran dari Pak Sis bahasa dan etika Jawa, para mahasiswa ini meningkat pemahamannya tentang etika bahasa Jawa, bagaimana melakukan sopan santun, bagaimana menerapkan unggah-ungguh basa, dan memahami budaya Jawa. Apa itu gamelan, kemarin saya sampaikan gamelan, apa itu jenis-jenis gamelan, dan tembang mocopat sudah saya sampaikan ya. Banyak sekali yang sudah kita bahas tentang kehidupan di masyarakat Jawa. Harapan Pak Sis setelah para mahasiswa ini menerima mata kuliah bahasa dan etika Jawa, para mahasiswa bisa mengimplementasikan dengan baik, yaitu mengenai dari pemahaman pengertian tentang undha-undha basa, unggah-ungguh basa, tataran tembung ya, terus etika orang Jawa, pengertian etika Jawa, terus karakteristik orang Jawa, etika makan orang Jawa. Ini dipelajari dengan baik. Saya kira itu para mahasiswa. Materi ke-15, pertemuan ke-15 adalah etika makan orang Jawa. Pelajari dan simak dan persiapkan dengan baik untuk menghadapi UAS, ujian akhir semester, yang kemungkinan bisa awal Januari dimulai. Kemungkinan awal Januari karena ini belum ada pemberitahuan untuk mengirimkan soal UAS. Itu saudara-saudara, sekian. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Etika makan orang Jawa. Dahulu orang Jawa tidak memiliki peralatan makan. Mereka menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat. Ketika akan menggunakan piring itu, mereka terlebih dahulu melapisi dengan sehelai daun pisang agar makanannya tidak kotor. Oleh karena itu, orang Jawa menggunakan tangan saat makan, berbeda dengan saat ini, di mana kita dapat dengan mudah menemukan piring yang terbuat dari keramik dan sendok yang bisa dijumpai di mana-mana. Karena itu sekarang orang Jawa makan dengan sendok. Orang Jawa merupakan masyarakat yang agraris, mereka tidak memiliki ruang makan. Itulah yang menyebabkan orang Jawa tidak terbiasa makan di ruang makan dan umumnya mereka makan di mana-mana sesukanya. Namun, mereka juga mempunyai tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk makan, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan juga di depan pintu. Dengan alasan ruang tamu itu adalah tempat bertamu, kamar tidur untuk beristirahat. Dan mitosnya, jika kita makan di depan pintu, maka akan menghalangi rejeki yang datang. Menurut orang Jawa, makan dapat dinilai sebagai watak dan perilaku manusia. Jika kita makan dengan benar sesuai aturan kebiasaan orang Jawa, maka itu dapat mencerminkan tindakan kita yang lainnya. Seperti ketika seorang anak orang Jawa makan dengan lambat, maka hal itu akan menunjukkan di tindakan yang lainnya ia juga lambat. Berbeda dengan anak orang Jawa yang makan dengan cara perlahan, namun tidak terlihat dan cepat habis. Hal itu menunjukkan orang tersebut cepat dalam beraktivitas. Selain itu, orang Jawa juga mengajarkan kepada anaknya untuk makan dengan cepat, namun perlahan tidak terlihat. Hal ini diartikan sebagai pekerjaan yang tidak tampak sempurna, namun dapat memberikan dampak perubahan dalam kehidupannya. Mereka juga mengarahkan kepada anaknya untuk membersihkan bekas makanan baik meja maupun piring yang baru saja digunakan makan untuk segera dibersihkan. Karena itu seperti suatu permasalahan harus segera diselesaikan secara cepat dan jangan ditunda-tunda. Ketika makan bersama keluarga besar atau di tempat orang lain, kita haruslah mendahulukan orang tua atau wanita untuk duduk terlebih dulu. Begitu juga saat mengambil makanan, karena dalam adat Jawa sangat menjunjung tinggi sopan santun terhadap orang tua. Saat kita mengunyah makanan, kita tidak boleh membuka mulut dan juga tidak boleh bersuara. Umumnya orang Jawa makan setelah ibadah, karena menurut mereka setelah ibadah, pikiran mereka menjadi tentram dan mereka tidak memikirkan hal lain saat makan. Sebelum makan, mereka terlebih dahulu mencuci tangan. Orang Jawa berkeyakinan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Mereka juga mempersiapkan meja makan terlebih dulu, diawali dengan membersihkan meja dan peralatan makan yang lain yang diperlukan. Setelah semuanya siap, barulah mereka menata makanan di meja makan, membaca doa dulu sebelum makan. Bagi orang Jawa, makanan juga merupakan wujud rasa syukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mengambil makanan dalam jumlah genap, di mana genap melambangkan kemakmuran dan menjadikan pemikiran tertuju pada kebaikan. Ketika makan dalam keluarga Jawa tidak boleh berisik, karena dengan tidak berisik pemikiran kita dapat fokus, berpikir positif, dan lebih matang dalam menghadapi masalah. Setelah selesai makan, mereka bertanggung jawab untuk membersihkan meja dan peralatan makan yang telah mereka gunakan. Karena orang Jawa mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab dalam segala tindakan yang mereka lakukan. Itulah etika makan orang Jawa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus channel Candy Show agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.